Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji-muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia Allah nyata. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kasih karunia Allah. Istilah kasih karunia diterjemahkan dari bahasa Yunani yang berkata charis, yang dapat diartikan anugerah, pemberian, kemurahan hati, pahala. Di dalam perjanjian baru kata ini semakin bermakna dan dapat diartikan dengan makna kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang seharusnya layak untuk dihukum. Dan istilah yang lain yang saya ambil dari GKI Blog, kasih karunia Allah dapat diartikan dengan kebaikan Allah yang berlimpah-limpah kepada orang yang berdosa. Dan renungan harian air hidup berkata, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan semata, bukan karena siapa-siapanya kita. Jadi sangat jelas bahwa kasih karunia Allah itu murni inisiatif Allah sendiri yang diberikan, dilimpahkan kepada manusia. Kasih adalah salah satu sifat dasar Allah sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bila kasih ini dihubungkan dengan penyelamatan terhadap manusia berdosa, maka dikatakan sebagai kasih karunia Allah. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, renungan harian pada hari ini hendak mengingatkan kita, tidak ada yang patut untuk kita sombongkan, untuk kita banggakan, karena kita manusia berdosa yang telah ditebus melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, yang rela memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk kita manusia berdosa ini, sehingga dia melakukan dengan penuh kasih dan karunia-Nya itu dinyatakan di dalam hidup kita. Dia melakukan dengan setulus hati agar kita manusia berdosa ini boleh diselamatkan. Karena itu tidak ada yang patut kita banggakan dan sombongkan. Yang ada, kita harus semakin melekat kepada Tuhan yang menyatakan kasih-Nya menyelamatkan kita manusia, yang menyatakan karunia-Nya menyelamatkan kita orang-orang berdosa ini, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang diperbaharui, dipindahkan dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Karena itu ibu bapak saudara, kalaupun kita yang telah menerima kasih karunia Allah itu melakukan perbuatan baik, bukan tujuannya supaya kita diselamatkan lagi, tetapi karena kita sudah menerima keselamatan, menerima karunia Allah yang sudah nyata dalam hidup kita, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang rajin dan mau berbuat baik. Keselamatan yang sudah kita terima itu harus kita lakukan, harus kita kerjakan sebagai bukti bahwa kasih karunia yang Allah yang sudah nyata itu tidak sia-sia dalam hidup kita, melainkan semakin berbuah dan terus berbuah melalui kehidupan kita yang boleh menjadi berkat, boleh menjadi saluran berkat Allah
memberikan kasih karunia kepada orang lain dengan turut juga memberitakan kasih karunia-Nya kepada orang lain, agar makin banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan untuk Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini melalui renungan harian. Biar Tuhan yang menolong dan memberkati kami, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya sekedar mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi kami juga boleh menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam iman kami. Karena kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, menyelamatkan kami, sudah nyata, dan ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh juga menjadi berkat bagi orang lain. Kami terus berdoa untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel YouTube ini. Engkau berkati mereka. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.